Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mewakili pelayan penuh waktu HKBP Distrik 28 Deboskap, kami mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada minggu ini, di Minggu Trinitatis. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mengawali ibadah kita, marilah kita sejenak mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis yang berarti ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepadanya namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Demikian dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende HKBP nomor 114 ayat 1. Tatopo tima dosatta tua dopan ni dewata martangiang mahita. Ale dewata nami, dewata ama anak do tod di perbadia. Nabadia dohor jalagok hamulion muliat portibion. Pinuji jala pinasanga mahorodi saliling nililing na.
ala asini roham nong sahat tuhami dohot tu sudi kuriam. Namarlas ni roha dohami nuaing ala naung dipapatar jala dipatadoko tuhami hadiri ommu. Holong ni roham, asini roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluan sogot, arta silehonon musogot, rodi uhum sidabuon musogot. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ale debata nami, debata ama anak dotot di perbadia. Mauliate madiasi ni roham nong manop pahami. Tumiru rupa dohot pangalahom. Lahom mangarajai sudiak kana tinopami. Di pasu-pasu hodo hami asa marpinopari. Asa sopar jala mangulu kami sian akan natinopami. Alai jojot do Tuhan dang huramoti kami akan natinopami. Holan nama buat tu diri nami do hubai kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ale debata nami, debata ama anak dotot di perbadia. Ditikki na parpudiontung macai borat do parukilan no hadopi kami ala ni pandemi COVID-19 siyaon. Ala nido macai gomo sutangnya ko kami asa gumira masalpu parukilanon siya tonga nami. Asini rohami mana ho pangasaw kami lo manalpuhon dohot makamonakon parukilon nami i. Nuaing marhite parsuruan ni pamareta nami, nang masuk mahami tu sada pernguluan na liwari new normal life, mardame dohot COVID-19 siya, ala ni matsegomos doho pasatami tu adopanmu, dongani hami, asa toktong jamot jalamanat lau mangalakahon lakanami, pos dorohan nami, molo saya toktong di bagai sa tangiang dohot majamot ton aturan na hobbar tu si. Saya marlas ni roha dohami lomad dalat toni. Juluhani malakanami Tuhan. Asa ho hui hutok kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosata. Songonod dohata ni Jahuba. Una ko mabiar ayaw do siluluhok ko. Nung nga pola hujo guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijam. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 113 ayat 2.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari NHKBP Pura Bojonggede, Resort, Bogor. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 228 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari Kor Gabungan HKBP Cinere.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Trinitatis yang diambil dari kitab Kejadian pasal pertama dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama kita Tuhan Yesus Kristus, salah satu pertanyaan yang sering timbul dalam pikiran kita, yaitu siapakah yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya? Beberapa suku yang ada di dunia ini, bahkan agama-agama yang ada di dunia ini membuat satu konsepnya masing-masing tentang siapa pencipta alam semesta
beserta segala isinya. Sebagian berpendapat seperti suku orang Batak, bahwa yang menciptakan dunia ini beserta segala isinya, termasuk yang menciptakan manusia, adalah Opumula jadi Nabulun. Dan inilah yang dipegang orang Batak sebelum datang kekristenan. Tetapi ketika para penginjil atau misionaris datang ke tanah Batak, lalu mereka membuat konsep yang benar tentang siapa pencipta alam dan bumi beserta segala isinya, sesuai dengan firman Allah atau sesuai dengan Alkitab. Dan inilah Bapak Ibu yang sampai sekarang ketika orang Kristen atau orang Batak sudah menjadi Kristen, bahwa konsep itu memang benar, bahwa Allah lah sebenarnya yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan di dalam konsep para ahli perjanjian lama seperti pendapat Christobart dan Gerhard von Rath menyatakan bahwa penciptaan dunia inilah awal dari semua kesaksian dalam Alkitab. Penciptaan dunia inilah awal dari semua kesaksian yang ada di dalam Alkitab. Karena ketika buku-buku Alkitab diteliti, bahwa bangsa Israel memuji Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bahwa orang Israel mensyukuri atas ciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, termasuk yang menciptakan mereka. Dan inilah mereka membuat satu konsep pemujian kepada Allah. Dan kalau kita baca dalam kitab paling awal di Alkitab, yaitu kitab Kejadian 1 ayat 1 menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti konsep daripada para perjanjian lama, teolog perjanjian lama menyatakan bahwa sungguh Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita masuk dalam nats ini, ada beberapa hal yang paling menarik dari nats ini untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang pertama, pada ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, di sana dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ada kata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, bahwa rupa kita, berarti Allah tidak hanya satu orang. Kalau kita hubungkan dengan minggu kita, Minggu Trinitatis, ada hubungannya yang sangat erat. Yaitu bahwa Allah itu menyatakan di sini, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kita di sana berarti sudah lebih dari satu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada dikatakan, baiklah kita menciptakan menurut gambar dan rupa kita, bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Bahwa Allah itu Allah di dalam roh, Allah Bapa sebagai pencipta, dan Allah Anak di dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat. Pertanyaannya mungkin timbul, emang sudah ada Yesus Kristus pada zaman perjanjian lama? Jadi dari konsep dogma kita Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum penciptaan dunia ini. Dan masing-masing ada fase-fase kehadiran mereka di tengah-tengah dunia ini. Allah sebagai pencipta,
Allah Anak sebagai penyelamat dan Roh Kudus sebagai pembimbing dan penguat bagi orang-orang percaya. Baru yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah membuat gambar manusia itu sesuai dengan rupa, sesuai dengan gambar Allah. Berarti di sana ketika kita melihat wajah saudara kita, ketika melihat manusia yang lain, berarti kita telah melihat wajah Allah. Kita telah melihat rupa Allah. Bahkan jemaat yang dikasihi Tuhan, sifat-sifat itu juga ada dalam diri manusia. Sifat Allah itu ada dalam diri manusia. Itulah yang disampaikan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Yang berikutnya, bahwa manusia itu diciptakan bukan seorang diri saja. Memang pada awalnya manusia itu diciptakan hanya Adam. Tetapi Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Baiklah, saya akan memberikan seorang penolong baginya. Lalu Allah menciptakan Hawa. Dan ciptaan lain, Allah juga membuat berpasang-pasangan, tidak sendiri-sendiri. Dengan tujuan apa, Bapak Ibu? Supaya manusia itu dan ciptaan lain dapat bertambah banyak. Ikan-ikan, burung-burung, binatang-binatang dapat menjadi berkembang biak di tengah-tengah seluruh ciptaan ini. Dari firman ini yang kedua yang harus kita petik dalam kehidupan kita, bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari firman ini, bahwa manusia itu diberikan kuasa untuk menguasai dan untuk menjaga dan menaklukkan semua ciptaan yang ada. Kalau kita melihat kata kuasa di sini atau menaklukkan, bukan berarti manusia itu semena-mena atas ciptaan yang ada. Bukan berarti manusia itu hanya menghabiskan saja, hanya menikmati saja, hanya untuk mengambil hasilnya saja. Tetapi firman ini menyatakan bahwa manusia itu bertanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan melindungi seluruh ciptaan. Karena tanggung jawab inilah yang disampaikan Allah hanya kepada manusia, bukan kepada ciptaan yang lain. Jadi manusia itu berperan penting untuk menjaga kelestarian seluruh ciptaan yang ada di bumi. Orang percaya terpanggil supaya dia menjadi berkat kepada seluruh ciptaan. Orang-orang pengikut Kristus itu bertanggung jawab bahwa dia harus memelihara seluruh ciptaan yang ada, agar ciptaan ini tertata dengan rapi, agar ciptaan ini bisa berkesinambungan, bisa lestari, akhirnya kebutuhan di dalamnya dapat saling memenuhi, dan kebutuhan manusia itu sendiri dapat dilengkapi dengan sempurna. Jadi Allah sangat benci kepada orang-orang yang tidak memelihara dan tidak melestarikan alam ciptaan. Mahatma Gandhi menyatakan bahwa dunia ini sudah cukup bagi kebutuhan seluruh ciptaan, tetapi seluruh dunia ini tidak cukup bagi kebutuhan orang-orang yang tamak. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia harus melestarikan dan menjaga seluruh ciptaan agar ekosistem itu berjalan dengan baik, agar semua ciptaan itu dapat berlangsung dengan baik.
Yang ketiga dari nats ini, yaitu ayat 29 dan ayat 30, dikatakan bahwa firman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji itu akan menjadi makananmu. Akan menjadi makananmu. Jadi semua tumbuh-tumbuhan yang ada, binatang-binatang, burung-burung di udara, ikan-ikan itu diserahkan kepada manusia itu untuk menjadi makanan, memenuhi kebutuhan kita demi kelangsungan kehidupan kita. Dan sebaliknya juga, bahwa segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi semua juga binatang-binatang dan makhluk lain Tuhan berikan tumbuh-tumbuhan menjadi makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Dari sini kita lihat jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang dijadikan Allah itu sebenarnya sungguh sangat baik. Dan semua yang diciptakan Allah itu adalah saling melengkapi, saling membutuhkan. Tidak ada satupun ciptaan dapat berdiri sendiri, tetapi harus saling melengkapi dan harus saling membutuhkan. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka Dia selalu mengakhiri dengan bahasa tov dalam bahasa Ibrani, yang artinya bahwa semuanya itu baik. Tov yaitu baik. Allah melihat semuanya itu baik. And God saw that it was good. Jadi Allah semua melihatnya baik. Jadi ketika Allah menjadikan sesuatu, maka Dia selalu menyatakan yang diciptakannya itu adalah baik. Oleh karena baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita manusia bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Jangan sampai punah, jangan sampai ada yang hilang dari muka bumi ini, agar kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik. Yang terakhir ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi Allah sudah melihat semua ciptaan itu baik. Apa yang mau disampaikan firman ini dalam kehidupan kita pada saat ini? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sungguh sangat luar biasa konsep Allah dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kenapa Allah tidak terlebih dahulu menciptakan manusia? Padahal tanggung jawab itu diserahkan kepada manusia untuk menjaga. Kenapa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan terlebih dahulu dari manusia, binatang terlebih dahulu dari manusia, ikan, burung-burung di udara, dan benda-benda penerang? Kenapa manusia diciptakan terakhir sekali? Dari sana kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah terlebih dahulu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah terlebih dahulu melihat apa yang kita butuhkan itu, yang menjadi kehidupan kita. Terakhir baru kita diciptakan. Dari konsep Allah ini, Bapak Ibu, dapat kita ketahui, sungguh kita manusia itu tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita, akan kelangsungan hidup kita. Allah terlebih dahulu sudah menyediakan itu semua baik adanya, cukup semuanya. Jadi dari konsep penciptaan Allah kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu Allah yang baik, Allah yang memberikan segala keperluan kita, Allah yang mencukupkan segala kehidupan kita. Jadi orang percaya, manusia yang percaya, pengikut Kristus, apalagi orang Kristen itu tidak perlu khawatir dalam hidupnya, bahwa Allah
sudah menyediakan itu. Tinggal berpaling kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana kita untuk mencari, bagaimana kita untuk memperoleh segala kebutuhan kita. Allah sudah menjadikan itu, menyediakan itu. Tinggal kita diminta supaya dengan cara yang baik kita dapat memperlengkapi segala kebutuhan kita. Yang kedua, apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tertinggi derajatnya. Karena Allah tadi menyatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Walaupun kita segambar dengan Allah, bukan barang tentu kita Bapak Ibu, kita satu derajat dengan Allah. Kita berbeda dengan Allah. Untuk itu manusia itu tidak dapat melangkahi kemahakuasaan Allah. Pada zaman ini, apalagi zaman perkembangan teknologi, industri 4.0 sudah sangat luar biasa. Bahwa dengan perkembangan teknologi manusia ingin menyaingi Allah itu sendiri. Jadi firman ini mengingatkan kita, saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah itu adalah tetap posisinya paling di atas semua ciptaan itu. Jangan kita memposisikan keadaan Allah di bawah kita. Karena kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kita ini hanya makhluk Allah yang hampir setara dengan makhluk yang lain. Tetapi ada kelebihan kita bahwa hanya di dalam kita gambar dan rupa Allah itu ada. Untuk itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa kemuliaan Tuhan harus di atas segala-galanya, di atas segala ciptaan yang ada di bumi, sebagaimana topik minggu kita pada saat ini. Kemuliaan Allah atas segala ciptaannya. Allah lah yang berkuasa. Allah lah yang kita permuliakan dalam kehidupan kita. Walaupun kita banyak memiliki kelebihan dari ciptaan yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini juga kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang masih meresahkan kita. Walaupun pemerintah sudah mengumumkan, sudah ada kelonggaran, kita sebentar lagi akan dapat beribadah di gereja dan beribadah di tempat-tempat yang lain. Tetapi pada saat ini juga kita masih diselimuti rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Untuk itu Tuhan masih berkuasa atas segala dunia ini. Jangan takut, jangan bimbang. Walaupun pandemik ini sangat menggerogoti kehidupan semua ciptaan, termasuk kehidupan kita, kita harus masih mempercayai bahwa Allah itu masih berkuasa, masih berpotensi untuk membuat kehidupan kita ini lebih baik ke depannya. Untuk itu orang percaya, marilah kita sampaikan kehidupan kita hanya kepada tangan Tuhan, agar Tuhan dalam kemuliaannya hinggap di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah seluruh ciptaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penciptaan-Mu bagi kami manusia dan bagi dunia dengan segala isinya. Engkau jadikan begitu sempurna. Engkau Allah yang cukup adil dalam menata semua kehidupan dan semua ciptaan yang ada, sehingga satu dengan yang lainnya saling mendukung dan saling memerlukan untuk mencukupkan segala kebutuhan dan melengkapi semua hidup ciptaan yang ada di bumi ini. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau, supaya kami
lebih dekat, supaya kami lebih mengenal Engkau, bahwa ciptaan lain sangat berbeda Engkau ciptakan dengan kami manusia ini. Engkau memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga dan melindungi, bahkan melestarikan semua ciptaan yang ada di bumi ini. Mari Bapa yang baik, mampukan kami agar kami hadir sebagai berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah seluruh ciptaan, agar tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami dapat kami jalankan dengan baik. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan ini, Tuhan telah terlebih dahulu menyediakannya. Untuk itu, Tuhan kuatkan kami, agar kami dalam hidup ini jangan diliputi kekhawatiran yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan bersama kami, hidup kami akan semakin baik, dan hidup kami akan semakin sempurna. Secara khusus, jemaat-Mu dan seluruh manusia, bahkan ciptaan yang ada, diliputi rasa ketakutan yang sangat luar biasa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hadirlah Tuhan untuk membuat hidup kami semakin lebih baik. Kiranya dalam Roh-Mu, Engkau menghalau virus COVID ini dari muka bumi, agar kami bisa kembali dengan semangat melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami. Secara khusus kami kembali boleh melaksanakan ibadah kami dengan sedia kala. Biarlah semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau semua melindungi kami, jemaat-Mu, dan melindungi seluruh ciptaan, agar nama-Mu semakin kami permuliakan. Biarlah kemuliaan-Mu atas seluruh ciptaan semakin menyempurnakan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dan kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 116 ayat yang pertama, dan kita sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak pernah diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segalanya ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu, yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Marita Saluna atas nama Sudie Panggulan Agotiki di HKIP Distrik 20 Lalu Deboskap. Saya Tuhan Tama nama Jagai Hita Saluna.